Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel BBM Belajar Bareng Majid. Di video kali ini kita akan belajar lebih jauh mengenai sebuah isu yang saat ini sedang gonjang-ganjing. Apakah benar di tahun 2023, tahun depan, akan terjadi kehancuran dalam perekonomian dunia? Well, kita harus lihat dengan lebih hati-hati apakah memang benar akan mengalami kehancuran atau itu hanya kekhawatiran yang berlebihan. Poin utama dari video kali ini adalah kekhawatiran tersebut cukup berlebihan. Mengapa? Karena kalau kita ingin katakan perekonomian dunia itu mengalami kehancuran, berarti kita harus melihat adanya perubahan tatanan dalam perekonomian dunia. Saat ini tatanan ekonomi dunia dipimpin oleh sistem yang dibangun oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua. Dan jika kita ingin katakan dunia mengalami kehancuran ekonominya, sistem tersebut berubah secara radikal. Dan kalau kita lihat berbagai indikator yang ada, kemungkinan besar tidak akan mengarah ke situ. Mengapa demikian? Mari kita bahas dalam 8 poin utama. Baik, poin pertama adalah apa yang kita maksud sebagai krisis ekonomi global. Krisis ekonomi secara global berarti adanya sebuah krisis yang terjadi secara masif di tingkat global. Tapi kalau kita ingin perhatikan bahwa biasanya yang disebut sebagai krisis ekonomi global seperti Global Financial Crisis tahun 2008 itu episentrumnya ada di Amerika Serikat dan Eropa. Mengapa begitu? Ya jelas karena selama ini yang namanya epicentrum dari perdagangan, finansial, dan aktivitas ekonomi dunia itu adanya di hubungan transatlantik antara Amerika Serikat dengan Eropa. Akan tetapi kita harus melihat bahwa kondisi terbaru, dominasi Amerika Serikat dan Eropa dalam perekonomian global itu sudah tidak lagi seperti di tahun 1960-an dan 1970-an. Semakin banyak negara-negara lain sehingga porsinya dalam perekonomian global sudah mengalami banyak perubahan. Dan kita harus ingat bahwa saat ini salah satu negara yang perekonomian terbesar ialah China yang 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun yang lalu belum memiliki porsi yang signifikan dalam perekonomian global. Sementara sekarang mereka sudah menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Kemudian kita lihat misalkan saat ini kita katakan akan terjadi krisis ekonomi global. Kenapa? Karena inflasi tinggi di negara-negara maju. Di Amerika Serikat sudah 8%, di Inggris sudah 5-6%, di Eropa di zona euro sudah mencapai 10%, di Indonesia sudah 6%-an. Apakah kita bisa bandingkan antara Indonesia dengan negara-negara tersebut? Saya kira tidak. Mengapa? Karena beda kondisinya. Di Indonesia, kita selain inflasi kita masih tinggi, sudah tinggi, tapi kita juga pertumbuhan ekonominya masih cukup tinggi, di atas 5%. Sementara di negara-negara maju, tumbuh 2-3% saja sudah sangat baik. Kenapa? Ya karena perekonomian Indonesia masih mengalami perkembangan yang berbeda dengan di negara-negara maju yang sudah relatif lebih stabil. Kenapa bisa stabil? Ya karena mereka sudah maju, sudah pendapatannya sudah tinggi, sehingga berbeda dengan di Indonesia yang pendapatan masih rendah yang masih harus didorong terus untuk mengalami pertumbuhan ekonominya. Dan juga negara maju dengan negara berkembang memiliki nature yang berbeda dalam perekonomian internasional. Ini menyambung dengan poin yang kedua, yakni negara berkembang khususnya Indonesia pada umumnya lebih resilient, lebih punya daya tahan terhadap krisis ekonomi global ketimbang negara-negara maju. Kita lihat dari krisis 2008 bahwa negara maju saat ini belum benar-benar recovery dari krisis di tahun 2008. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena sumber pertumbuhannya berbeda. Negara-negara maju khususnya mereka mendapatkan pertumbuhan dari industri berbasis ekspor. Kalau industri berbasis ekspor, artinya perdagangan internasional menjadi hal yang sangat-sangat penting.
Indonesia, faktor utama pertumbuhan masih konsumsi dalam negeri. Tapi apakah berarti kita tidak dipengaruhi oleh kondisi global? Ya tidak juga begitu ya. Bahwa negara maju bergantung pada ekspor oriented industri seperti Singapura, Korea Selatan, ya mereka terkena dampak yang lebih dulu dan lebih masif ketika terjadi guncangan dalam perdagangan internasional. Seperti misalnya pada saat COVID, pada shutdown gitu ya, pada lockdown, perdagangan internasional macet, akhirnya dampaknya paling terasa di negara-negara yang orientasi ekspor seperti tadi, Korea Selatan misalnya. Tapi di Indonesia, karena masih ditopang oleh konsumsi dalam negeri, yang perlu dijaga oleh pemerintah biasanya adalah tingkat konsumsi dari masyarakat. Tapi juga kita perlu waspada, karena pada tahun 2008, Indonesia memang selamat dari krisis ekonomi global. Kita terkena dampak nggak? Terkena, tapi relatif kecil jika dibandingkan dengan negara maju. Kenapa? Karena kita diuntungkan dengan adanya komoditi boom. Harga komoditas sawit, komoditas batubara pada saat itu meningkat, sehingga kita masih dapat keuntungan dari ekspor barang-barang tersebut. Sementara itu, di saat ini kita sudah tidak lagi mendapatkan komoditi boom. Ini yang harus kita waspadai. Tapi masih ada alternatif lain dari pertumbuhan di Indonesia, yakni selain konsumsi tadi adalah government spending. Negara kita karena masih negara berkembang masih harus membangun banyak proyek-proyek seperti infrastruktur. Sementara di negara maju, government spending itu kebanyakan sudah tidak lagi masalah infrastruktur. Di negara maju, khususnya di negara-negara seperti negara-negara Eropa, mereka government spending sudah semakin besar porsinya untuk jaminan kesehatan khususnya dan juga jaminan pensiun. Kenapa? Karena porsi penduduk mereka saat ini sudah semakin didominasi oleh penduduk usia lanjut. Beda dengan Indonesia yang penduduknya sebagian besar masih penduduk usia muda, usia produktif. Sehingga apa? Ketika pemerintah membangun infrastruktur, kita dapat proyeksikan itu akan membawa keuntungan karena dia akan menopang proses perekonomian, akan menopang pertumbuhan. Makanya yang harus kita lakukan adalah menjamin bahwa infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah benar-benar ditujukan untuk hal-hal yang profitable, benar-benar infrastruktur yang dibutuhkan, bukan sekedar ambisi untuk membangun infrastruktur yang proyek-proyek mercusuar. Sehingga bisa kita katakan bahwa ketergantungan kita, konektivitas kita terhadap perekonomian global relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara maju yang sudah lebih kompleks interdependensinya sesama mereka. Indonesia apakah tidak punya, tapi relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa. Poin yang ketiga adalah tentang perang antara Ukraina dengan Rusia. Ini merupakan salah satu perang yang paling signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Perangnya masif, berlangsung berkepanjangan, dan ini melibatkan Rusia. Rusia saat ini bukan tidak dapat kita samakan dengan Uni Soviet di masa Perang Dingin dulu gitu ya, yang punya dominasi ekonomi dan politik pada saat itu. Tapi Rusia hari ini sudah secara ekonomi jauh lebih kecil, tapi secara politik masih tetap dominan, khususnya di wilayah Eropa Timur dan juga Asia Tengah. Apa sih dampak terbesar dari perang ini? Kita sudah lihat adalah kenaikan harga energi. Rusia merupakan produsen energi salah satu yang terbesar di dunia, khususnya minyak dan gas, dan supplier energi utama bagi negara-negara Eropa. Ketika terjadi perang, Eropa bersama Amerika solid mendukung Ukraina. Rusia tidak senang, sehingga akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka akhirnya memutus hubungan dagang antara Eropa dengan Rusia. Dan salah satu dampaknya adalah memutusnya suplai gas dan minyak bagi negara-negara Eropa. Sementara gas merupakan sumber energi utama bagi negara-negara Eropa, khususnya ketika menghadapi musim dingin yang akan datang beberapa bulan lagi. Apa dampaknya? Demand meningkat karena mau musim dingin,
kemudian supply-nya turun drastis karena Rusia sudah tidak lagi memberikan supply. Konsekuensinya hukum pasar berlaku, harga akan meningkat. Kemudian karena kita katakan juga bahwa kondisi ini lebih terkonsentrasi di Eropa. Ya, dapat kita katakan kondisi ini lebih berkonsentrasi di Eropa. Kenapa? Indonesia tidak akan pernah mengalami musim dingin. Jadi kita tidak punya masa-masa dalam setahun itu yang mengalami pelonjakan kebutuhan terhadap sumber energi penghangat begitu ya. Dan juga selain geography matters, politik juga matters. Apa politik yang mattersnya adalah Indonesia tidak sekuat itu koalisinya dengan negara-negara Eropa maupun Amerika Serikat dalam menentang Rusia. Kita tidak memboikot gitu ya, tidak memboikot perdagangan dengan Rusia, tidak memblokade dengan Rusia, sehingga kita masih punya ruang manuver untuk mencari sumber-sumber alternatif yang lebih murah. Kemudian masih poin yang keempat tentang poin keempat ini masih berkaitan dengan poin ketiga tadi tentang dampak dari perang. Krisis energi, di Eropa konsentrasinya adalah tentang penghangat untuk musim dingin. Tapi jangan lupakan terkait dengan minyak bumi yang merupakan sumber utama energi di Indonesia, khususnya BBM. Ya, BBM sudah kita rasakan bersama di Indonesia, harganya naik. Harga BBM naik, apa konsekuensinya? Biaya logistik akan ikut naik. Kalau biaya logistik naik, biaya pengangkutan naik, harga barang ikutan naik. Kalau pendapatan masyarakat tetap tidak ikut naik, ya ini akan semakin menekan mereka yang pendekatannya sebelum harga naik pun sudah pas-pasan gitu ya. Ini akan semakin menekan mereka. Dan kita juga lihat bahwa pelajaran penting dari pandemi adalah ketika mobilitas itu turun, aktivitas ekonomi juga turun, pertumbuhan ekonomi jadi ikutan turun. Maka ini menjadi dilema besar bagi pemerintah, jelas. Kalau ingin tetap menjaga harga BBM rendah, subsidi semakin besar. Sementara subsidi semakin besar itu tidak sehat ya bagi APBN. Keputusan kemarin sudah diambil menaikkan harga BBM. Kemudian nanti akan ada penyesuaian, sehingga misalkan pemerintah melakukan realokasi dana, khususnya bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, untuk menjaga mereka agar tidak sampai terkena kemiskinan ekstrim. Salah satunya melalui program cash transfers, bantuan langsung tunai. Yang ini akan berkaitan lagi tadi dengan faktor utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah yang namanya konsumsi dalam negeri. Dijaga konsumsinya agar jangan sampai mereka sama sekali kesulitan untuk konsumsi barang-barang kebutuhan pokok. Poin yang kelima berkaitan dengan startup. Banyak di antara kita memiliki kekhawatiran berlebihan terhadap startup. Ya, kita lihat sudah semakin banyak layoff, ya, PHK dari startup-startup yang beroperasi di Indonesia. Beberapa startup juga berguguran. Tapi bagi saya jangan sampai kita terlalu khawatir berlebihan terhadap startup. Kenapa? Pertama, ini merupakan konsekuensi dari mereka yang sebuah startup. Yang namanya startup, mereka baru memulai bisnis, sehingga persaingan pasar ketat itu akan dengan sendirinya menggugurkan mereka yang tidak kompetitif. Sehingga kemudian akhirnya mereka lakukan sekarang adalah rekonsolidasi, rearrangement, readjustment dengan kondisi pasar. Sebelumnya yang fokus mereka adalah ekspansi bisnis. Kenapa bisa ekspansi bisnis? Ditopang dari dana segar dari luar negeri, ya, capital inflow. Sekarang dengan naiknya suku bunga di Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya, terjadilah capital outflow. Kenapa? Ya karena suku bunga di sana naik, ya uang akan mencari tempat yang suku bunganya lebih besar dan lebih menjanjikan, seperti di Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya. Terjadilah capital outflow. Ketika terjadi capital outflow, capital yang tadinya dialokasikan untuk startup ini menjadi berkurang. Dampaknya mereka tidak bisa lagi melakukan ekspansi bisnis sebagaimana ketika punya capital yang berlimpah seperti beberapa waktu sebelumnya. Mereka kemudian juga harus mengubah strategi bisnisnya. Kenapa? Ya
Ingat bahwa yang namanya startup itu kita katakan besar, unicorn gitu ya, decacorn, itu karena valuasinya yang besar, bukan profitnya yang besar. Sementara sebuah bisnis jika ingin sustainable, dia harus profitable. Mereka kemudian mengubah strateginya agar menjadi lebih profitable, agar mereka bisa sustain bisnisnya sampai beberapa tahun kemudian. Dan walau demikian, ya, kita juga harus punya kewaspadaan bahwa di dalam startup ini beberapa startup memiliki saham besar bagi hajat hidup orang banyak. Khususnya misalkan di sektor e-commerce, banyak membantu pedagang-pedagang UMKM untuk bisa berbisnis. Kemudian di angkutan ojek online misalnya, banyak orang yang menggantungkan hidupnya sebagai pengemudi ojek online. Tapi jangan juga kita lupakan bahwa kita harus memperbaiki sistem pembagian kerja dan keuntungan di antara mereka, e-commerce maupun ojek online. E-commerce kita harus memperhatikan misalnya pembagian keuntungan dengan para kurir. Jangan sampai karena startup ingin terus mengekspansi pasar, kemudian harga ongkos kirim ditekan, perusahaan ekspedisi juga mereka tidak ingin kehilangan pasar, akhirnya ditekan terus ini para kurir-kurir yang mengantarkan barang. Sementara ongkos logistik naik karena tadi harga BBM sudah naik. Kemudian yang kedua, di ojek online kita harus bisa mendorong agar regulasi lebih berkeadilan. Ya, jangan sampai mereka tereksploitasi, tidak punya jaminan dan juga tidak punya kepastian. Kenapa begitu? Ya karena memang berbeda antara nature-nya mereka sebagai mitra ini sangat abu-abu begitu ya, dengan mereka yang memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan di perkantoran. Orang yang kerja karyawan di kantoran, mereka punya jaminan BPJS, mereka punya dana pensiun kalau mereka bekerja sampai pensiun, mereka punya jaminan kalau misalnya tiba-tiba kena PHK. Sementara mereka yang bekerja sebagai driver ojek online atau tadi para kurir tadi, mereka tidak punya jaminan itu. Kita harus bisa mendorong agar pemerintah melakukan regulasi yang lebih berkeadilan terhadap mereka. Kenapa? Karena mereka merupakan kelompok yang rentan jika terjadi guncangan dalam ekonomi, dan kita sudah lihat ketika harga BBM naik, mereka mengalami guncangan yang cukup besar. Kita lanjut ke poin yang nomor 6 tentang housing crash. Memang pada saat krisis 2008, mulanya adalah crash atau pecahnya bubble properti di Amerika Serikat. Kenapa bisa pecah? Pada saat krisis 2008 di tahun 2007-nya gitu ya, di tahun sebelumnya itu terjadi yang namanya berjatuhnya bank-bank di Amerika Serikat, khususnya bergerak dalam subprime mortgage. Ya, subprime mortgage itu adalah kalau di Indonesia kalau kita mau beli rumah biasanya beli KPR langsung ke bank A, B, C, kita ingin beli rumah ajukan KPR, oke, mereka yang bantu perkreditannya. Ntar kalau namanya subprime mortgage ada lagi bank subprime dari mortgage tadi dan KPR tadi. Jadi ada bank yang untuk menalangi utangnya kita gitu kira-kira. Nah, sistem ini tidak kita pakai di Indonesia, pertama itu kita untung gitu ya, tidak ada sistem itu sehingga kita tidak perlu khawatir terkait dengan subprime mortgage. Kemudian yang kita harus perhatikan juga bubble itu terjadi kenapa? Karena ada overvaluasi, ya, overvalue dari harga-harga perumahan. Harga perumahan meningkat tajam, sementara pendapatan tidak meningkat secara signifikan. Akibatnya apa? Ya orang jadi gagal bayar. Ya, ketika terjadi gagal bayar itu kalau 1-2 mungkin masih bisa ditalangin, tapi kalau gagal bayar terjadi secara masif, ya akhirnya dampaknya secara sistemik. Apa sih yang harus kita perhatikan saat ini? Bubble harga perumahan di Amerika Serikat sekarang sudah lebih aman daripada 2008 yang lalu. Tapi di Cina saat ini sedang terjadi skandal adanya Evergrande, perusahaan properti terbesar nomor 2 di Cina, mengalami kesulitan bayar utang-utangnya. Tapi kita juga harus lihat bahwa kita berbeda dengan Cina ya. Pertama, kita tidak terlalu punya ketergantungan dengan pasar properti di sana. Yang kedua, di Indonesia tidak ada 1-2 pengembang yang benar-benar dominan dalam pasar properti di seluruh tanah air. Ya, cakupannya luas, harus luas seluruh tanah air.
Mungkin misalkan di sekitaran Jabodetabek ada beberapa pengembang besar, tapi kalau secara nasional pasarnya ini relatif lebih kompetitif gitu ya, sehingga tidak ada satu pemain yang berdominan, sehingga jika mereka bangkrut akan dampak sistemik ke pasar perumahan secara luas. Kita lanjut ke poin nomor 7. Poin nomor 7 ini adalah bagaimana kita melihat ya, kita melihat tadi hal-hal yang terjadi di dunia. Kita harus bedakan, poin nomor 7 ini yang penting adalah kita harus bisa membedakan antara logika kita sebagai individu dengan logika pemerintah. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kita sebagai individu, kalau ekonomi lagi sulit, apa yang kita lakukan? Kita akan mengurangi pengeluaran, kurangi spending. Kenapa? Ya kalau kita malah jor-joran ya cari mati gitu kan. Sementara bagi pemerintah, mereka nggak bisa melakukan itu secara logika ekonomi. Kenapa? Karena pertama, individu rumah tangga sudah mengurangi pengeluaran. Perusahaan-perusahaan swasta juga pasti mereka mengurangi pengeluaran. Mereka tidak lagi orientasi ekspansi bisnis, mereka lebih berorientasi jaga bisnis agar tetap profitable, nggak jatuh gitu ya. Dan yang namanya ekspansi bisnis itu kan resiko. Ketika ekonomi sulit, resikonya jadi semakin besar. Mereka nggak akan jadi risk taker pada saat krisis. Pemerintah harus counterintuitive. Kalau pemerintah juga mengurangi pengeluaran, akhirnya apa yang terjadi? Ekonomi nggak jalan. Makanya ada beberapa ekonom akan berkata, in the time of crisis, every government will be the Keynesian. Semua akan ikutin rumusnya Keynes. Ya, ketika krisis ya, government spending diperbesar. Government spending kemana? Bisa membangun infrastruktur, ya bisa dengan cara ngasih insentif pajak, kasih insentif buat para bisnismen biar mereka tetap mau melakukan produksi, ya kasih subsidi dan macam-macam. Kenapa? Ya agar untuk memastikan ekonomi tetap berjalan. Karena kalau ekonominya berhenti, wah itu akan dampaknya kemana-mana. Dampak politik, dampak sosial, itu akan bermasalah yang lainnya. Dan juga kita lihat misalkan di Indonesia ada kebijakan yang mungkin beberapa kali gitu ya disindir gitu, coba di masyarakat, tapi sudah terbukti gitu ya bahwa ini bisa menjaga dampak memitigasi efek dari krisis kepada masyarakat kecil, yakni BLT atau langsung tunai, apalah itu namanya sekarang ya, cash transfer dari pemerintah kepada masyarakat penghasilan rendah. Kenapa? Balik lagi tadi yang pertama, kita ekonominya masih ditopang oleh sektor konsumsi. Jaga konsumsi masyarakat agar tetap bisa melakukan konsumsi, khususnya kebutuhan pokok. Yang kedua, kita harus jaga agar masyarakat miskin jangan sampai mereka menjadi miskin ekstrim yang sehingga tidak punya kecukupan gizi dan tidak bisa makan begitu ya. Itu sangat berbahaya. Dan kita harus lihat memang konsekuensi dari peningkatan spending pemerintah adalah hutangnya mungkin akan meningkat ya, tapi kita harus katakan juga bahwa hutang itu beda logikanya antara kita yang berhutang dengan pemerintah yang berhutang. Beda, punya logika yang berbeda gitu ya. Kita kalau hutangnya tinggi di saat krisis ya lagi gitu cari mati gitu. Tapi kalau pemerintah hutangnya meningkat selama hutang tersebut dialokasikan untuk sektor-sektor yang produktif, selama hutang-hutang tersebut tidak berbunga tinggi, selama hutang-hutang tersebut masih dalam jangkauan kemampuan kita untuk membayarnya, jadi tidak terlalu bermasalah. Ya, apalagi misalnya pada saat ini obligasi surat utang pemerintah itu sudah tidak terlalu banyak, sudah semakin besar dari kepemilikan masyarakat di tanah air, ya dari bisnis nasional, ya tidak lagi dipegang oleh asing tapi lebih banyak dari dalam negeri, sudah semakin dominan itu. Kenapa? Ya kita bisa sedikit lega karena ini mengurangi risiko capital outflow. Dan kita masuk ke poin terakhir, kesimpulan, poin nomor 8. Apakah kita harus khawatir dengan kondisi saat ini? Saran saya adalah waspada boleh, khawatir berlebih jangan. Ya, kenapa? Karena kalau kita sudah khawatir berlebih, kita menjadi tidak rasional. Sementara orang yang sudah tidak rasional, ya tidak rasional secara ekonomi ya khususnya, mereka akan dengan mudah ditipu, dikasih iming-iming, oh ini ada bisnis segala macam,
ternyata itu bisnisnya sistem Ponzi, atau juga itu bisnisnya ternyata ya penipuan lah intinya, kita mudah ditipu. Dan kita harus waspada, tapi tetap kita harus waspada. Waspada terhadap apa? Bahwa yang terjadi secara umum, ya, saya bisa simpulkan dari sini bahwa bukan kehancuran total perekonomian global, ya, tapi adalah perlambatan dari pertumbuhan. Tumbuh dulunya tinggi, sekarang melambat. Kenapa? Ya siklus. Tumbuh akan ada saatnya tumbuh tinggi, akan ada saatnya mengalami perlambatan. Dan saat ini kita sedang mengalami perlambatan. Faktornya saat ini memang besar faktor eksternal. Dengan kita mewaspadai itu, kita harus lebih berhati-hati sebagai individu. Dan juga kita semakin besar ya pengawasan kita terhadap pemerintah agar semakin prudent dalam mengelola perekonomian. Kita harus tetap rasional, jangan panik. Dan kenapa nggak boleh panik? Karena kalau kita panik tidak rasional, gampang ditipu. Dan kalau sudah ditipu, bukannya kita kuat menghadapi krisis, akhirnya malah kita bangkrut walau tidak terjadi krisis. Memang semuanya akan punya pengecualian. Saya belajar terutama ekonomi politik internasional, jadi punya pengecualian politik begitu ya. Apa pengecualiannya? Yang terbesar saat ini adalah jangan sampai begitu ya Rusia memencet tombol untuk senjata nuklir. Karena kalau itu terjadi, yang hancur bukan hanya ekonomi, tapi benar-benar seluruh dunia. Karena perang nuklir pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran bagi seluruh dunia. Kurang lebihnya begitu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kalau teman-teman merasa bermanfaat, silahkan share. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, silahkan dikritik di kolom komentar. Dan jika ada diskusi lebih lanjut juga silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.